Oke, mendengar suara Tuhan ya. Siapa di sini sebenarnya sudah biasa dengar suara Tuhan? Boleh angkat tangan? Ya ini banyak berdoa kok. Ini ada berdoa nih. Lihat tuh berdoa. Siapa yang masih ragu sebenarnya bisa dengar atau nggak bisa dengar suara Tuhan? Boleh angkat tangan. Sisanya apa ya? Siapa? Hah? Apakah suara Tuhan atau bukan? Oke, ya, banyak kan ragu ya. Oke, siapa di sini baca firman setiap hari? Boleh angkat tangan. Oke, siapa di sini baca firman seminggu sekali? Boleh angkat tangan. Oke, hari Minggu. Oke, atau baca firmannya ini di PowerPoint kalau ada yang khotbah. Oke ya, yuk. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Jadi mendengarkan suara Tuhan itu penting atau nggak penting? Penting. Kenapa? Kalau kita nggak dengar, yang datang apa? Kutuk. Kalau kita dengar, yang datang berkat. Jadi kunci hidup selalu diberkati itu apa dasarnya? Mendengar suara Tuhan. Saya pernah berjuang melawan kutuk ya. Salah satunya kutuk kegagalan. Nah, ada orang tanya sama saya, gimana caranya kasih saya kuncinya? 1, 2, 3 stepnya bagaimana supaya tidak gagal lagi? Dan saya bilang gak ada 1, 2, 3 step tuh gak ada. Step ke-1 tanya Tuhan. Step kedua, tanya Tuhan. Step ketiga, tanya Tuhan. Semuanya tanya Tuhan. Karena resep orang beda-beda. Sama kalau seperti adik-adik atau saudara pergi ke dokter. Dokter mungkin gini ya, obat paracetamol itu mereknya macam-macam, betul? Obat sakit kepala, apa aja? Panadol, Paramex, Sanmol, apapun lah. Dan masih banyak lagi, Bodrex, Biogesic. Obat sakit kepala banyak dan kandungannya sama, rata-rata paracetamol. Tapi ada orang cocoknya Panadol, ada orang cocoknya Paramex, ada orang cocoknya Biogesic. Betul-betul saudara? Betul. Kenapa? Karena gini ya, kadang ada kandungan yang memang terkandung dalam obat itu. Ini bukan ngajarin obat ya, tapi gini. Karena kandungan dalam obat itu yang nyampur, yang lebih cocok dan dengan darah atau dengan sistem tubuh orang itu. Sama halnya dengan misalnya sama-sama sakit demam. Datang ke dokter, obat yang dikasih beda-beda. Ada yang dikasih obat A cocok, dikasih obat B baru cocok, dikasih obat C, ada yang gak cocok balik lagi ke obat A. Kenapa? Karena memang resep setiap orang beda-beda. Tubuh manusia aja beda-beda. Apalagi jiwa dan roh. Bahasa saya bisa dimengerti gak? Tubuh aja beda-beda, apalagi jiwa dan roh. Karena itu ini resep paling dasar dan paling penting untuk hidup diberkati dan bebas dari kutuk. Apa itu? Mendengarkan suara Tuhan. Oke, next. Kunci mendengar suara Tuhan. Yang pertama, haus dan lapar mendengar karena kerinduan mencari pribadinya. Saudara pasti dengar suara Tuhan. Kalau saudara mencari suara Tuhan, tujuan pertama bukan cuma untuk mendapatkan solusi sebuah masalah. Tapi saudara ingin ketemu pribadi yang melahirkan, menciptakan, menyelamatkan hidup kita. Kalau kita rindu ketemu siapa sih Tuhan itu? Aku cuma pengen tahu Tuhan itu siapa. Tanpa ada embel-embel lain. Maka saudara pasti ketemu dan dengar suaranya. Walaupun gak instan, gak 1-2 hari. Karena ketoklah dan kejarlah maka engkau akan mendapat. Cuma dalam kerendah hatian Tuhan, seringkali demi saudara dan saya selamat, maka Tuhan membiarkan dirinya diperalat. Kalau ada yang sakit butuh disembuhkan, ya udah demi dia selamat dan percaya Yesus, maka Yesus mendatangi dia. Walaupun dia percaya Yesus karena untuk mendapat kesembuhan. Nah hari ini baru pelajaran pertama. Mari cek hati. 1 menit cek hati.
Aku sungguh-sungguh pengen ketemu Tuhan enggak? Atau enggak juga? Pengen dapat solusi masalah. Solusi yang selama ini hidupnya capek kena kutuk. Selama ini gagal terus misalnya. Selama ini jatuh bangun terus dalam perjinahan, dalam hutang misalnya. Atau yang keluarganya kok selalu ada masalah gak selesai-selesai. Sakit penyakit. Apakah kita datang ke Tuhan butuh dengar suara Tuhan karena butuh solusi? Atau kita sungguh-sungguh pengen ketemu? Kayak pengen kenal. Pengen tahu dia itu siapa sih orangnya. Kenapa kok dia bisa menyelamatkan dan mati buat seluruh manusia itu kenapa? Pengen tahu dalam hatinya itu apa. Ya, itu dasar pertama. Mari cek hati dulu. Oke, next. Sendengkan telinga, maksudnya gini. Kunci mendengar suara Tuhan ini saya langsung tips-tips ya. Jadi yang mau catat boleh catat, yang mendengarkan dengan seksama dan mengingatnya boleh terserah ya. Saya langsung kasih tips. Itu tadi pertama. Kerinduan kita apa? Yang kedua, kita harus menyendengkan telinga. Ada ayatnya ya, sendengkan telingamu. Karena pada saat kita menyendengkan telinga, maka kita baru bisa cari-cari sinyal. Ini Tuhan bicara lewat apa? Gimana caranya menyendengkan telinga? Bertanya. Berapa banyak orang setiap kali dia mengalami sesuatu, baik itu hal yang baik ataupun buruk atau kurang baik, reaksi pertamanya tanya Tuhan atau reaksi pertamanya cari manusia? Nah, 1 menit lagi sekarang ya. Mari cek hati. Saudara selama ini begitu mengalami sesuatu, dapat berkat atau kena masalah, jackpot gitu, tiba-tiba kena masalah. Atau anak-anak nih, habis dimarahin guru, habis dimarahin orang tua. Reaksi pertama apa? Dasar bawel banget ini. Dasar ini gak ngerti. Atau reaksi pertamanya, Tuhan aku diomelin. Kenapa aku diomelin? Atau saudara reaksi pertamanya misalnya nih, tiba-tiba kantor membuat keputusan yang mengagetkan saudara dan saudara harus kehilangan beberapa fasilitas saudara di kantor atau gaji dipotong. Apakah reaksi pertamamu ngamuk dalam hati walaupun gak berani depan bos, tapi dalam hati gini, Tuhan masalah apa lagi nih? Atau saudara langsung begini, Tuhan ada apa? Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan kita tidak pernah memberikan masalah. Mesti ingat dulu nih, Tuhan kita gak pernah beri masalah. Tapi Tuhan mengizinkan masalah. Buat apa? Ya buat narik perhatian saudara dan saya. Tapi yang kedua kuncinya sendengkan telinga, tanya. Seberapa yang saudara setiap kali menghadapi sesuatu, reaksi pertama, Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau aku belajar apa? Kemarin saya habis sharing dengan beberapa orang. Dan dia berkata, aku capek. Selalu aku kena masalah yang sama, kebentur dengan orang-orang yang sama yang menurutku gak pernah bisa menghargai kebaikan hatiku. Dan itu bikin aku capek. Sampai aku menghadap Tuhan dan bilang, Tuhan sampai kapan lagi aku harus bawa korban? Dan waktu saya dengar, tiba-tiba Tuhan itu seperti kasih pengertian di hati saya. Setahu saya, Tuhan gak pernah kasih kita masalah berulang-ulang. Tapi seringkali, kenapa Tuhan izinkan ada orang masalah misalnya penyakit berulang-ulang. Masalah keluarga berulang-ulang. Masalah di kantor, habis satu tempat ketemu bos yang gak adil misalnya. Lalu dia keluar kantor, pergi ke perusahaan B, ketemu lagi bos yang gak adil. Perusahaan C, bos gak adil lagi. Perusahaan D, bos gak adil lagi. Ini kenapa gue apes banget hidupnya? Kenapa Tuhan? Nah seringkali bukan Tuhan pengen orang itu kena masalah terus, bukan. Tapi karena kita atau orang tersebut belum tahu maksud dan tujuan Tuhan apa. Belum menang dalam ujian hati yang Tuhan izinkan. Mudeng gak saudara? Kalau saudara ini sekarang 1 menit lagi. Mulai flashback ya.
Ada nggak dalam hidupmu sesuatu yang berulang-ulang masalahnya walaupun dengan orang yang berbeda-beda. Tapi inti masalahnya sama. Hutang berkali-kali jatuh bangun. Perzinahan berkali-kali jatuh bangun. Apalagi kena apa ya istilahnya kesialan lah gitu ya. Kendaraan rusak lah, entar apa rusak. Ada aja yang rusak dalam hidupnya. Berkali-kali. Mungkin lupa tanya Tuhan. Dan belum belajar maksud Tuhan. Mungkin maksud Tuhan, mau gak kamu belajar mengampuni orang yang sama sekali kamu gak ngerti kenapa dia menyakitimu. Sampai kamu bisa mengampuni dia, kamu akan lepas dari masalah yang sama. Mungkin. Nah ini kunci kemenangan, mendengar suara Tuhan. Tapi yang kedua pertanyaannya, kita nanya apa enggak? Dan banyak orang dari anak muda sampai sudah lebih muda lagi datang ke saya bilang, ini saya udah tanya Tuhan, udah berkali-kali gak denger jawaban. Hello, ayatnya bilang apa? Ketuklah, ketuknya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali saudara. Berkali-kali, sampai pintu dibukain. Karena kadang ada orang-orang gini, nanya Tuhan, tapi nanya hamba Tuhan juga. Jadi ada ban-ban serep, gimana sih bahasanya ya. Ada pertolongan-pertolongan lain gitu ya selain Tuhan. Jadi Tuhan gini, terusin aja sampai pertolonganmu habis. Terusin aja. Nanti kalau udah habis baru tak temui. Siapa yang agak bandel kayak gitu ya. Pernah bandel kayak gitu ya saudara ya. Ya mungkin itu yang membuat Tuhan mengizinkan diulang masalahnya. Next. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah sekolah. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mau itu di kerjaan, di rumah, didik anak, didik murid-murid ini yang luar biasa ilahi. Didik lagi sekolah, saya dari kecil, dari seumur anak-anak SD ini. Kalau mau ulangan, lupa jawabannya, tanya Tuhan. Tuhan, tinggal 1 soal dapat nilai 100. Tolong dong Tuhan kasih jawabannya. Tapi hari itu saya saking senangnya begitu Tuhan kasih jawabannya saya teriak. Jadi 1 sekolah dapat kunci jawaban. 1 kelas dapat kunci jawaban. Tapi ya itu belajar melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah ini kunci ketiga. Sekali lagi ini kunci-kunci bagaimana supaya kita semakin peka mendengar suara Tuhan ya. Keempat. Ini ngebut ya, oke 30 menit lagi. Dasarnya harus kuat ya. Tadi udah 30 juta yang baca firman ya. Sisanya 30 juta lagi belum baca firman setiap hari. Nah ya harus baca firman setiap hari. Karena ini dasarnya. Kalau enggak kayak yang tadi pada bilang. Ragu yang mana Tuhan yang mana bukan. Kalau ragu yang pertama balik ke firman. Sesuai firman atau enggak. Kalau Tuhan gak kasih pewahyuan tentang itu ada di firman, jangan langsung yakini itu suara Tuhan. Nanti saya share soal bagaimana ciri-ciri kira-kira ya suara Tuhan. Kalau Tuhan ngomong seperti apa. Next. Inginkan dan latihan. Ya, yang belum biasa atau yang masih ragu-ragu, terus latihan. Nah seringkali gini, kalau kita ragu-ragu, kalau saya, ini pengalaman saya, maka saya akan begini, Tuhan, kalau ini suaramu, aku akan maju dan lakukan hal ini. Misalnya Tuhan bilang, ambil kuliah jurusan sosial. Kalau memang Tuhan mau, aku akan daftar dan aku akan masuk kelas ini. Tapi kalau Tuhan gak mau, ternyata ini bukan suara Tuhan, tapi suara hati sendiri atau bisikan-bisikan lain. Karena seringkali ada 3 suara. Suara Tuhan, suara kita dan suara iblis. Bisa ada 3 suara. Nah, saya biasa bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini bukan Tuhan, tolong Tuhan. Batalkan dan gagalkan supaya aku gak bisa lakukan itu. Supaya aku gak bisa masuk jurusan ini. Gimana pun caranya batalkan. Tapi aku mau melangkah. Nah itu bagaimana latihan mendengar suara Tuhan. Next. Kenali cara Tuhan berbicara ya. Tuhan ada banyak cara berbicara. Next.
Ayub 33 ayat 14, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ya, saya yakin saudara sudah tahu ayat ini. Tuhan bicara dengan banyak cara, tapi banyak orang tetap tidak mengerti setiap kali Tuhan bicara atau kelewatan waktu Tuhan bicara. Tuhan bicara lewat banyak hal. Next, yang pertama, suara gembala itu sendiri. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Roh Kudus itu ada di mana, saudara? Ada di mana? Di hati. Roh Kudus di sini. Jadi seringkali itu yang bikin bingung. Ini suara Roh Kudus di hati atau suara hati sendiri atau suara yang lain. Apalagi nanti mungkin dijelaskan waktu sesi pentahiran. Kalau saudara punya keturunan dukun, keturunan orang-orang paranormal, keturunan orang-orang yang memang indigo dalam tanda kutip. Tahu indigo ya? Yang punya indera keenam, yang bisa melihat setan di mana-mana itu. Nggak perlu kenal Tuhan langsung bisa lihat setan di mana-mana ya. Itu orang dunia bilang indigo. Nah, kalau punya keturunan biasanya bisa lihat itu dengan lebih cepat. Nah, tapi Yohanes 10 ayat 27 bilang apa? Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, satu kuncinya supaya bisa dengar suara Tuhan langsung nih. Langsung dengar suara Tuhan. Setiap kali saudara tanya Tuhan, sebagian kemungkinan besar saudara langsung tahu ini Tuhan, ini bukan. Adalah yang satu mengenal. Mengenal. Yang kedua mengikut. Apakah saudara mengikuti suara Tuhan yang langkah demi langkah itu? Tuhan ngomong A, karena Tuhan itu seringkali begitu. Kalau Tuhan ngomong, ayo kamu pergi ke kota itu, kota Palangkaraya. Tapi saudara gak lakuin, maka Tuhan gak lanjutin ngomong. Kenapa? Karena tidak diikuti. Lah ya buat apa next step? Orang step pertama gak dilakuin. Tuhan seringkali begitu, terutama kalau saudara lagi bertanya, Tuhan, panggilan aku apa? Destiniku apa? Tujuan hidupku apa? Kalau saudara tanya begitu apa lagi? Begitu saudara tanya satu step dan saudara gak lakuin stepnya, karena seringkali suara Tuhan itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Kok Tuhan suruhnya begini sih? Katanya aku ini bisa jadi pengkhotbah yang besar. Kok Tuhan sekarang suruhnya aku melayani di panti jompo? Lo kan gak nyambung panti jompo sama pengkhotbah yang besar. Karena seringkali Tuhan itu begitu. Karena dia mau kita belajar taat satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Kenapa? Kalau saudara diangkat tinggi dan kita gak belajar taat, maka saudara akan jatuh dengan sangat cepat. Saya ulangi ya. Kalau saudara diangkat tinggi sama Tuhan, diberkati dengan limpah. Dan saudara gak belajar taat setiap langkah sekalipun gak masuk akal. Maka saudara bisa jatuh dalam waktu yang sangat cepat. Dan demi cinta Tuhan buat hidupmu dan saya. Seringkali di awal-awal, atau gak cuma di awal. Dia sengaja memberi engkau perintah tanpa kasih tahu tujuannya apa. Mudeng gak saudara? Ini muka-mukanya kayak orang muka bingung. Mudeng gak saudara? Mudeng ya, oke. Oke, next. Ayub 33 ayat 15. Tuhan bisa bicara dalam mimpi ya. Siapa di sini pernah dapat mimpi ilahi yang dari Tuhan dan Tuhan menjawab doa atau kasih tanda? Siapa? Coba angkat tangan. Masa cuma segini? Coba yang pernah dapat mimpi. Anak-anak pernah dapat mimpi kan? Nah. Oke, ya yang rata-rata yang lain belum ya? Ya gak apa-apa, setelah ini boleh minta mimpi sama Tuhan. Kalau mimpi dari Tuhan ciri-cirinya apa? Nah, mimpi dari Tuhan itu ciri-cirinya begitu saudara bangun saudara langsung ingat. Apalagi kalau saudara orang yang seperti saya yang setiap hari tidur pasti mimpi. Jadi gak semua dari Tuhan, tapi mau tidur 10 menit, tidur 5 menit pasti mimpi. Gak tahu kenapa lah saya ini otaknya sibuk mungkin ya. Jadi pokoknya selalu mimpi. Tapi begitu itu mimpi dari Tuhan, saya bangun langsung terngiang-ngiang. Tadi gue mimpi apa ya? Kok tadi mimpi kesini ya? Apa ya? Gitu. Dan mimpi itu pasti kayak membuat kita bertanya-tanya. Pengen tahu ada apa di mimpi itu. Nah itu salah satu ciri mimpi Tuhan. Yang kedua, bukan sesuatu yang saudara lagi pikir-pikirin. Bukan sesuatu yang lagi pengen-pengenin.
Kalau lagi pengen punya misalnya motor baru, mimpi dapat motor baru. Nah itu belum tentu dari Tuhan. Itu perlu diuji lagi. Mungkin karena saking pengennya sampai ke bawah mimpi, ya bisa juga. Tapi biasanya yang dari Tuhan, bukan berarti itu bukan dari Tuhan ya, enggak, saya enggak ngomong gitu. Tapi biasanya yang dari Tuhan, yang saudara lagi enggak gumuli, lagi enggak doain, lagi enggak pikir-pikirin, tiba-tiba mimpi. Dan sangat jelas dan saudara sangat ingat. Nah itu biasa dari Tuhan. Oke? Tapi enggak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Kalau saudara merasa bingung menafsirkan mimpi, datanglah ke pemimpin saudara, ceritakan mimpimu, jangan sampai suara Tuhan terlewat. Siapa tahu itu suara Tuhan, ya. Next. Penglihatan, sorry. Tadi mimpi dan penglihatan. Nah jadi Tuhan bisa bicara lewat penglihatan. Nah penglihatan ini ada level-levelnya. Level-levelnya apa? Ada yang orang baru belajar karunia penglihatan, baru diberi Tuhan secuplit karunia penglihatan, maka dia lihat bayangan. Seperti ada bayangan tapi gak jelas, hitam putih gitu ya. Seperti kebayang tiba-tiba lewat kelintas di pikiran saya. Loh itu bisa, itu level bawah, itu level awal. Lama-lama kalau bahasanya di Mahanaim itu level TVRI sampai apa? TVRI, kabel TV sama Netflix gitu ya. Sampai yang luar biasa tajam gitu. Nah, ya tapi itu ada tingkatannya. Kalau saya, gimana ya? Saya itu dapat penglihatan bukan dari lahir sih. Tapi ketika saya sangat pengen ketemu Tuhan. Begitu sangat pengen ketemu Tuhan, Tuhan itu bukain. Dan karena saya terus menyampaikan setiap penglihatan, jadi makin lama makin tajam gitu. Tapi sampai hari ini kalau ditanya pernah nggak ragu? Ya pernah. Apalagi kalau dapat penglihatannya lagi ngantuk. Nah itu ragu. Ini halusinasi karena ngantuk. Apa emang bener ini Tuhan gitu. Ya sometimes kedagingan tetap muncul. Tapi sekali lagi nanti ada kuncinya ya. Bagaimana tahu itu Tuhan atau bukan. Oke? Next. Firman Tuhan. Yang kedua Tuhan bicara lewat firman-Nya udah pasti. Ya, jadi basic dan kunci yang penting adalah membaca firman Tuhan. Oke, next. Kita nggak usah bahas yang ini, masih ada yang lain. Next. Ayub 33 ayat 16-17. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan apa? Teguran-teguran. Nah ini biasanya buat orang-orang blek. Kalau udah dikasih tanda, disenggol-senggol, dinasehatin lewat pemimpin, gak denger juga. Akhirnya Tuhan bisa lewat teguran. Tapi ini masih ada levelnya, teguran itu ada levelnya saudara. Mulai dari tiba-tiba pemimpinmu marah sama kamu, nah itu teguran level 1-2 lah gitu ya. Ada lagi teguran yang paling tinggi, apa itu? Lewat penderitaan. Kadang-kadang penderitaan adalah cara Tuhan berkomunikasi. Saking dua bleknya, daripada gak selamat, dibiarinin sama Tuhan. Ya sudahlah, daripada aku gak didengerin. Nah itu teguran level udah lumayan ya. Next. Karunia bernubuat. 2 Samuel 7, 4, 5 dan 17. Datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikianlah pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini. Nathan berbicara kepada Daud. Jadi yang ketiga memang Tuhan bisa bicara lewat orang-orang yang punya karunia bernubuat. Atau mungkin yang saudara datang ke hamba Tuhan, yang saudara tahu mereka biasa dengar suara Tuhan dan saudara minta jawaban. Tapi saya sungguh-sungguh menyarankan ya saudara. Jangan jadikan itu solusi pertama untuk mendengar suara Tuhan. Yang pertama, saudara harus sungguh-sungguh kejar dulu Tuhan. Sampai engkau dapat rema pribadi. Setelah itu engkau bisa datang ke pemimpin, ke hamba Tuhan untuk apa? Peneguhan. Mudah enggak? Peneguhan, konfirmasi. Karena biasanya 97 sampai 100% suara Tuhan itu dikonfirmasi oleh orang lain. Entah itu lewat orang yang kita kenal, orang yang kita gak kenal atau siapa. Tapi suara Tuhan akan mengkonfirmasi. Oke? Next. Tanda. Kiranya terjadilah begini.
Anak gadis kepada siapa aku berkata, dan yang menjawab dialah kiranya yang kau tentukan bagi hamba. Oke. Waktu Abraham, saya bacanya cepat-cepat gak apa-apa ya, kan udah tahu ayatnya ya. Waktu Abraham nyari mantu buat anaknya Ishak, dia utus Eliezer. Lalu Eliezer bilang begini, Tuhan dari mana aku tahu wanita itu pilihanmu? Tolong kasih tanda A, B, C. Kalau dia kasih minum aku, kalau dia kasih minum seluruh unta-untaku. Jadi saudara tahu, calon istri Ishak pada waktu itu Ribka adalah wanita berotot. Karena dia bolak-balik nimba air buat ngasih minum unta-unta dan semuanya. Dan semua yang dia minta ke Tuhan, dia dapat tandanya. Dan banyak sekali contoh di Alkitab tentang orang-orang yang minta tanda dari Tuhan. Ya, siapa di sini saudara yang sering minta tanda dari Tuhan? Boleh angkat tangan. Ya, siapa yang Tuhan sering bicara lewat tanda? Boleh angkat tangan. Siapa yang minta tanda tapi nggak dikasih-kasih? Boleh angkat tangan. Ada loh, saya dulu punya satu teman ya, dia gini, aku udah minta tanda dari Tuhan. Terus saya tanya, tandanya apa? Kalau hari ini langit biru dan tidak hujan. Aduh, aku bilang, jangan begitu dong tandanya. Tanda tuh kalau bisa yang rada-rada aneh dan gak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan intervensi. Saya kasih contoh lah, pernikahan saya. Jadi beberapa bulan yang lalu, saya tuh lagi di jalan. Ini sudah dari sekian rangkaian omongan Tuhan. Jadi Tuhan dong ngomong, pokoknya tahun ini kamu harus menikah. Oke, ya udah aku diam aja. Terus beberapa bulan kemudian saya tuh di jalan lihat plat nomor mobil 189. Terus Tuhan gini, 18 September ya. 17-18 September. Hah? Apaan tuh Tuhan? Nikah. Hah? Ya udah, saya diam aja. Karena nggak make sense, nggak ada yang ngomongin pernikahan, nggak ada pembicaraan apapun, nggak ada apapun. Jadi dan sibuk, kita semua sibuk sedang mengerjakan banyak hal. Jadi saya gini, ya sudah seperti Maria simpanlah dalam hati. Saya bilang ya udah Tuhan, kalau emang Tuhan jadi, kalau bukan Tuhan, aku berserah udahlah gitu ya. Salah kali berarti. 2-3 bulan kemudian tiba-tiba ibu pemimpin mengumumkan, ya. Saya umumin aja langsung, 17-18 September kamu nikah. Hah? Saya tuh di belakang bengong shock. Hah? Itu gak ada diskusi loh saudara, itu gak pakai diskusi. Itu ditentukan tanpa diskusi. Jadi saya gini, hah? Terus Tuhan gini, kan aku udah ngomong. Oh iya, ya udah. Hati saya yang tadinya mau gejolak, tenang lagi. Oh iya, udah ngomong. Ya udah. Nah Tuhan itu bicara lewat tanda. Tapi gak selalu tanda itu langsung terjadi. Benar ya saudara? Ada banyak hal. Tapi setiap kali Tuhan ngomong, saudara belum ngerti, simpen dulu. Atau yang suka lupa, catet. Yang tahu gue ini pelupa banget orangnya, catet. Firman apapun yang tiba-tiba muncul, catet. Atau Tuhan bisa bicara tandanya apa? Lagu. Pernah gak siapa di sini saudara bangun pagi, tiba-tiba denger lagu, padahal kemarin 2 hari seminggu sebelumnya udah lama gak pernah denger lagu itu. Bisa ada? Boleh angkat tangan? Ya, itu juga tanda Tuhan bicara. Tapi sekali lagi, kalau bisa, pasti ada konfirmasinya. Tapi kalau sesuatu yang urgent ya langsung lakukan, gak usah kelamaan nunggu konfirmasi, enggak. Pokoknya intinya begitu, Tuhan hidupku milikmu. Kalau ini engkau, aku jalani, mari jalan dengan aku. Tapi kalau ini bukan engkau, aku jalani, batalin ya Tuhan, gagalkan. Karena engkau tahu hatiku, aku cuma mau nurut. Yang penting itu sikap hati kita masing-masing. Oke? Bisa mengikuti sampai sini? Oke, next. Intuisi. Ayub 38 ayat 36. Who gives intuition to the heart and instinct to the mind? Siapakah yang memberi intuisi kepada hati dan insting kepada pikiran? Nah, kadang Tuhan juga bicara lewat hati kita ngerasa, orang ini kok kayaknya ramah, baik. Tapi kok kayak hatiku gak enak ya? Kayaknya gak cocok nih kerja sama orang ini. Biasanya wanita tuh lebih banyak dapat insting dan intuisi ya. Ada yang bilang, ini penelitian psikologi loh, penelitian. 90% wanita suka mencurigai suaminya. Dan 75% kecurigaannya benar katanya. Ini research psikologi, penelitian psikologi. Saya ngakak waktu bacanya. Ya memang itu yang diberikan Tuhan, kekuatan wanita ya. Ya sudah.
Kadang saudara bisa insting, atau saudara yang biasa bisnis atau usaha, saudara bisa punya insting, ini kayaknya bisnisnya gak bisa berhasil. Ini kayaknya bisa, ada orang instingnya lebih kuat dari yang lain, dan lain sebagainya, beda-beda, oke? Kalau saya instingnya bukan di saham, karena bukan itu destiny saya. Ada orang yang destiny-nya di situ, maka Tuhan akan berikan insting di situ. Ini tahu nih, kalau gue tanam invest di sini pasti berhasil, di sini gak berhasil. Itu ada orang, Tuhan akan berikan sesuai destiny-nya, mudah gak saudara? Nah kalau saya instingnya apa? Mendidik anak-anak kebutuhan khusus. Ini gue giniin sedikit berubah nih. Ya tahu aja, bukan karena pengalaman juga, enggak. Tapi insting. Tuhan akan berikan sesuai dengan panggilan dan destiny saudara. Next. 10 menit. Oke. Perasaan dan hati nurani. Ya bedanya apa sama insting? Perasaan atau hati nurani itu begini. Saudara abis marah sama seseorang, tiba-tiba hatimu berdebar-debar. Hatimu gak enak, merasa bersalah. Padahal mungkin yang saudara omongkan itu masuk akal. Ngerti gak saudara? Kayak waktu Daud memotong punca jubah Saul, dia udah mau bunuh Saul karena pengikut-pengikutnya bilang bunuh aja ini kesempatanmu. Tapi begitu dia mendekat, nih baru mendekat, hatinya udah gak enak. Gak jadi, gak bisa. Tuhan gak suka. Nah apalagi kalau panggilan saudara mempelai. Saudara butuh bisa peka dengan perasaan Tuhan. Apakah kalau kita lakukan ini Tuhan suka? Kalau kita lakukan yang lain Tuhan gak suka? Saudara perlu belajar. Tapi sekali lagi tadi kuncinya yang di awal. Inginkan dan latihan. Kadang-kadang salah gak? Salah, gak apa-apa. It's okay, namanya orang belajar. Tapi Tuhan bisa baca hati kita masing-masing, betul? Kalau hati kita cuma pengen ngikut, dia gak akan persalahkan saudara. Tapi kalau hatinya bukan itu, nah itu masalah. Hatinya cuma pengen Tuhan tolong, hatinya cuma pengen dapat berkat, nah itu masalah. Oke, next. Oke, tadi ya orang dan lingkungan sekitar, lagu, pewahyuan, nasihat, bisa ada orang entah itu sekuler maupun rohani gitu ya, yang tiba-tiba kasih saudara nasihat atau kasih statement yang waktu saudara denger itu kayak masuk ke sini. Wah, bener ini. Ini jawaban nih dari pertanyaanku. Nah, itu Tuhan bisa bicara. Jadi sebenarnya Tuhan bicara setiap hari enggak saudara? Setiap hari. Lewat banyak hal. Cuma saudara dan saya perlu memperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, ya kelewat semua tandanya. Oke? Saya ingat banget, saya masih kecil nih seumur mereka. Dulu dengan ketengilan saya, orang tua saya kerja, saya di rumah dengan Mbak. Namanya Mbak ya suka semena-mena, anak majikan suka semena-mena. Jadi kadang kalau Mbaknya salah ngomel-ngomel, gitu ya, salah satu tengil lah waktu kecil gitu. Sampai saya kalau gak salah kelas 4 SD, itu Roh Kudus sudah mulai bekerja dalam hidup saya. 4 SD, tiba-tiba saya lagi ngomel-ngomel sama mbak saya. Terus tiba-tiba hati saya gak enak. Aduh, kurang ajar nih gue, gak boleh begitu. Sejak hari itu anak kelas 4 SD loh. Saya memutuskan saya gak akan pernah ngomel-ngomel lagi sama mbak saya. Tuhan bicara setiap hari, bahkan lewat anak-anak seperti ini. Mari memperhatikan. Next. Nah ini tadi ya, ini udah teguran level tinggi ya, penderitaan. Next. Nah ini ciri-ciri kira-kira suara Tuhan itu biasanya buat saudara yang gak biasa, kalau sudah biasa sudah mengerti. Suara Tuhan itu biasanya seperti apa? Aku tahu dari mana ini suara Tuhan atau bukan. Biasanya itu muncul mendadak. Terlintas tiba-tiba tanpa saudara dan saya pikir-pikirin dulu atau analisa dulu. Bukan sesuatu yang kita lagi impi-impikan, ingin-inginkan. Mudah gak saudara? Tapi yang tiba-tiba aja muncul. Ya. Kedua, itu damai di sini. Kalau saudara dapat nubuatan dari seseorang, saya pernah dapat nubuatan dari seorang nabi yang sangat peka, tapi selama dia nubuatin saya, hati saya gak enak. Padahal 80% yang dia omongin itu benar.
tentang kehidupan saya benar. Dan saya sudah mengalami yang dia omongin. Tapi hati saya gak enak. Dan itu awal saya belajar yang namanya membedakan roh. Dan waktu hati saya gak enak, saya cuma gini, Tuhan, apapun hanya yang dari Tuhan yang aku terima. Yang bukan dari Tuhan aku tolak apapun yang dia perkatakan. Saya harus langsung ngomong begitu. Kalau enggak, roh yang bukan dari Tuhan bisa masuk dalam hidup saya. Dan sekian minggu kemudian saya baru dapat kabar, ternyata dia sedang kacau lah, sedang jatuh dalam sebuah kesalahan dan hidupnya lagi kacau balau. Dan dia lagi marah luar biasa dengan banyak orang. Di saya begitu dengar itu saya baru tahu, oh pantesan hatiku gak enak. Karena begitu seseorang mendoakan engkau, maka rohnya bisa transfer dalam hidupmu. Entah itu yang baik maupun yang buruk. Karena itu saya kalau ada orang doain, saya selalu cek hati. Oke, kalau damai ini dari Tuhan. Kalau enggak damai Tuhan, hanya yang dari engkau, yang bukan dari engkau aku tolak. Aku tanggung jawab bangun perisai buat hidupku sendiri. Saudara juga, amin. Oke. Next, biasanya terkonfirmasi ya. Baik itu lewat pemimpin, lewat khotbah. Jadi gini, saudara dapat suara Tuhan, tiba-tiba kalau Bu Iin suka cerita. Beliau lihat TV, tiba-tiba kok acaranya sama persis dengan yang Tuhan barusan ngomong. Nah itu terkonfirmasi. Oke, nah seringkali begitu. Jadi waktu saudara datang ke orang minta didoakan, usahakan itu buat peneguhan saja. Tapi bisa nggak yang orang lain dapat tentang waktu doain saya itu beda? Bisa. Atau pada saat saudara berdoa bersepuluh, 8 orang dapat suara Tuhan yang berbeda-beda. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau itu benar sungguh-sungguh dari Tuhan, yang pertama itu sesuai apa? Firman Tuhan. Yang kedua saling melengkapi. Ya, karena ayatnya bilang, roh itu melengkapi, gak berantem satu sama lain. Ada ayatnya, oke? Next, asah kepekaan dengan latihan. Biar bagaimanapun orang karate, taekwondo, apapun lah, atlet, mereka harus latihan kok biar mereka makin peka. Pemain bola, gak bisa kan cuma latihan seminggu sekali. Mereka harus latihan gila-gilaan, melatih insting dan kepekaannya sama. Apalagi kalau saudara mau mendapatkan kunci hidup berkemenangan. Sudah pasti saudara harus menghargainya dan melatihnya. Oke? Next, mengenal. Ini salah satunya yang paling penting. Dari mana saudara tahu suara Tuhan dan bukan? Biar gimana pun itu pengenalan. Selain ciri-ciri ini bukan ciri-ciri baku ya saudara. Tapi ini biasanya kira-kira begini. Tapi yang paling penting, yang paling akhir, mengenal. Saya ingat banget, saya pernah ke Malaysia berapa tahun yang lalu waktu adik saya masih belum pulang ke surga. Saya mau jenguk dia waktu dia mau kuliah di Malaysia. Saya naik pesawat, di pesawat begitu mau mendarat, hari itu saya belum ngerti bangun benteng, masih agak dodol ya saudara. Jadi saya nggak perang, saya nggak bangun benteng, saya nggak siap-siap, saya nggak berpikir saya akan melawan spirit di sana. Saya pikir saya cuma mau jenguk adik saya, bantuin dia doling, bantuin dia beres-beres kosnya. Udah itu aja saya pikir. Jadi saya nggak siap-siap apapun, saya naik pesawat, badan sehat semua, nggak ada tanda-tanda apapun. Begitu saya mau mendarat di Malaysia ada suara begini, selamat datang. Tapi hati saya nggak enak. Wah ini bukan suara Tuhan nih, ini bukan suara Tuhan. Suaranya nggak menyeramkan loh, nggak. Suaranya bilang selamat datang. Seperti suara orang ramah, mudeng ya. Bukan selamat datang, nggak begitu saudara ya. Tapi suaranya tuh biasa. Selamat datang. Tapi hati saya gak enak. Dan beneran begitu saya mendarat, langsung badan saya gak enak, malamnya langsung demam tinggi, minum obat, besok pagi lumayan saya paksain badan saya doling dan segala macam. Malamnya demam tinggi lagi, terus begitu selama 4 hari. Sampai saya pulang mendarat di Indonesia, pesawatnya mendarat, keluar pesawat, badan sehat walafiat, tidak ada satupun tanda sakit penyakit. Wah gue dibanting-banting kurang asem nih. Ya itu karena kedodolan saya lah. Gak siap-siap, siapa suruh gak siap-siap. Saya tidak berpikir spirit itu mau ganggu gitu ya. Saya hari itu belum tahu siapa saya di hadapan Tuhan mungkin ya. Jadi saya pikir ya udahlah, saya cuma mau mengunjungi adik saya. Tapi saudara harus kenali, itu pengenalan. Dari mana sih kalau kayak begitu tuh tahu dari mana? Ini suaranya tiba-tiba kok. Ini suaranya Tuhan atau bukan ya?
Nah itu harus karena pengenalan. Oke, pengenalan dari mana? Sebuah perjalanan setiap hari. Jadi harus tanya Tuhan setiap hari, ajak ngobrol Tuhan setiap hari, baca firman setiap hari. Namanya mau kenal gak bisa seminggu sekali, setiap hari. Next. Cepat, oke. Nah ini saya cepetin aja ya. Efek gak bisa mendengar adalah seperti Yakobus berkata, orang bisa kecewa. Next. Tuhan tidak mendengarkan. Kalau udah parah banget, ada kalanya Tuhan sampai gak mau mendengarkan. Itu karena efek tidak mendengar. 3, kutuk. Nah itu nanti dibahas lebih lanjut oleh Coach Iren ya. Kutuk juga bisa membuat kita itu sulit mendengar suara Tuhan. Karena ada selaput-selaput yang membatasi di atas. Next. Oke, nah ini penting, 3 hal terakhir. Hal yang membuat kita nggak bisa mendengar seringkali selain kutuk adalah yang pertama, kita atau manusia kebanyakan hanya mau dengar yang dia ingin dengar. Ada berapa orang datang ke saya punya masalah, Ci, kamu tahu nggak? Tiba-tiba aku begini, aduh gue udah pusing deh, nggak tahu gimana caranya nih keluarga gue ada aja masalahnya. Terus saya bilang gini, aku tanya sambil tanya Tuhan biasanya kan saya, terus saya bilang gini, kalau aku nangkepnya ya, ini sebenarnya cara Tuhan bicara sama kamu. Kamu itu kan sudah dipanggil untuk pelayanan, mencari jiwa-jiwa, sudah bertahun-tahun. Sampai kamu sendiri dapat suara Tuhan berkali-kali. Tapi karena kamu gak gerak-gerak, jadi Tuhan itu izinkan ada goncangan-goncangan dikit dalam hidupmu. Untuk menarik perhatianmu. Tapi dia selalu jawab saya begini, kalau gak ngerti sih rasanya. Gue tuh sibuk ngurusin keluarga gue yang masalahnya banyak, gak mungkin punya waktu, bukan gak mau, gak punya waktu. Dan dia akan selalu jawab yang sama. Kenapa? Karena sebagian manusia hanya mau dengar yang mereka mau dengar. Berapa banyak orang kalau konseling cuma pengen dielus-elus. Berapa banyak orang konseling pengen dengar kebenaran. Iya bener sih, orang lain bersalah, misalnya dia habis kena tipu. Dia datang dan gini, tolong aku nih gak tahu deh, tolong doain aku. Dia cuma pengen dengar orang membela dia, emang orang itu kurang ajar ya. Dia gak tahu diri ya, orang itu pengen dibela. Tapi berapa banyak orang mau dengar, kamu merasa gak? Kamu salah ambil keputusan dan kamu gak tanya Tuhan. Jadi sebenarnya kamu ditipu karena kesalahanmu. Berapa banyak orang mau dengar begitu? Saudara di sini mau dengar kebenaran atau mau dielus-elus? Kok gak ada yang jawab sih? Saudara di sini mau dengar kebenaran atau mau dielus-elus? Bener ya? Kebenaran itu seringkali seperti pedang yang menancap jelek. Tapi itu memerdekakan. Sehingga saudara gak perlu ulang kejatuhan yang sama. Itu kebenaran. Next. Nah, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah yang kedua, kenapa ada banyak orang merasa gak bisa dengar suara Tuhan? Karena hati dan pikirannya sibuk. Terlalu sedih, terlalu galau, terlalu stres, sehingga gak bisa dengar suara Tuhan. Ada kalanya kalau saya ngerasain, kalau udah lagi pusing banget, lagi benar-benar ngerasa tekanan dari berbagai sisi, maka yang saya biasa lakukan adalah saya harus tarik napas dalam-dalam. Dan saya cuma gini, Tuhan, saya gak nanya, saya akan cuma Tuhan. Sampai saya bisa rasain roh Tuhan, shalomnya itu masuk. Dan saudara sendiri yang bisa rasain hati saudara. Begitu kau bisa rasain kedamaian di sini. Oke Tuhan, aku harus gimana? Dan seringkali kita perlu begitu. Makanya di kitab Mazmur ada Selah, betul ya saudara? Karena dalam kesibukan, kebisingan, masalah yang sangat banyak. Kalau kita nggak selah,
Sering kali kita gak bisa dengar. Dan kita merasa Tuhan gak jawab. Bukan Tuhan gak jawab. Kitanya terlalu berisik gak bisa dengar. Guru-guru mengerti ini. Kalau satu kelas berisik semua. Ngomong tuh kesel udah sampai ditarik-tarik suaranya. Murid-murid gak dengar. Ya Tuhan kira-kira begitu rasanya. Amin saudara. Oke, next terakhir. Nah ini tadi ya, kurang mengenal. 1 Korintus 12 ayat 10 berkata, Tuhan memberikan karunia membedakan roh. Tapi ada juga yang kedua, Tuhan memberikan supaya kita bisa membedakan suara hati sendiri dan suara Tuhan. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Tapi ayatnya bilang apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi kuncinya kalau saudara mau gak ragu-ragu adalah apa? Firman. Firman itu macam-macam, baca firman, dengerin firman. Saudara makin puyeng makin dengerin khotbah sebanyak-banyaknya. Walaupun khotbahnya gak masuk ya udah dengerin aja. Dengerin audio Bible atau apapun, firman. Karena dia kuncinya. Dia punya kekuatan yang saudara bisa tahu, ini suara hatiku, ini bukan Tuhan. Ini keinginanku, ini bukan Tuhan. Saya harus belajar itu. Tuhan, ini suara siapa? Saya di awal-awal sering banget nanya, Tuhan ini suara siapa? Bahkan Tuhan ajarin bedain suara Roh Kudus, suara Bapa dan suara Yesus. Ini Yesus yang ngomong. Ini Roh Kudus. Itu belajar saudara, itu namanya pengenalan. Dan saudara harus komunikasi dong. Gak bisa belajar gak bisa kan saudara. Saudara harus komunikasi. Biasakan berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Oke yuk, yang rindu dengar suara Tuhan lebih lagi, yuk taruh tangannya di atas kepala. Tuhan Engkau melihat kami yang rindu Tuhan, yang menaruh tangan kami di atas kepala kami. Mari Roh Kudus, Engkau roh yang sama yang menginsafkan manusia tapi juga memberinya pengertian dan membebaskan dari setiap selaput-selaput yang membuat kami tidak bisa mendengar. Tolongi Roh Kudus, mari rekayasa hidup kami supaya kami ini semakin mendekat, semakin berkemenangan, semakin mengenal Engkau dan semakin mencintaimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.